Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iman Pakaya. Saya dari jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kelas D. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk memaparkan materi dari perwakilan dari kelompok 9 tentang konsep jasmani, jiwa dan ruh dalam perspektif pendidikan filsafat Islam. Saya akan menjelaskan tentang ruh. Dalam bahasa Arab, kata ruh mempunyai banyak arti. Yang pertama, kata ruh atau ruh, kata riyah yang berarti angin, dan kata ruh yang berarti rahmat. Ruh dalam bahasa Arab juga digunakan untuk menyebut jiwa, nyawa, nafas, wahyu, perintah, dan rahmat. Jika kata ruh ini dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menyebut lawan dari dimensi jasmani, maka dalam bahasa Arab kalimat ruhaniyun dan ruhani digunakan untuk menyebut semua jenis makhluk halus yang tidak berjasad seperti malaikat dan jin. Selanjutnya, Al-Quran juga banyak mengatakan kata ruh untuk menyebut lain, seperti malaikat Jibril dan malaikat lain dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 87. Kemudian ada juga surah Al-Ma'rij, surah An-Naba, dan surah Al-Qadar. Kemudian rahmat Allah kepada kaum mukminin dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 22. Dan kemudian kitab suci Al-Quran dalam Quran surah Al-Syu'ara ayat 52 tentang bagaimana hubungan ruh itu sendiri dengan nafs. Para ulama berbeda pendapat mengenainya. Ibnu Mansur mengutip pendapat Abu Bakar Al-Azhari yang menyatakan bahwa bagi orang Arab, ruh dan nafas merupakan dua nama untuk satu hal yang sama. Yang satu dipandang muamanah dan yang lain adalah mudzakkar. Yang satu musanna dan yang satu mudzakkar. Yang pertama Ibnu Sina mendefinisikan ruh sama dengan jiwa atau nafas. Menurutnya jiwa adalah kesempurnaan awal. Dengannya spesies atau jin menjadi sempurna sehingga menjadi manusia yang nyata. Ibnu Sina, bagi dia jiwa atau ruh menjadi 3 bagian yang masing-masing saling mengikuti, yaitu jiwa atau ruh tumbuhan mencakup daya-daya yang ada pada manusia. Yang kedua, jiwa atau ruh hewan mencakup semua daya yang ada pada manusia dan hewan. Dan yang ketiga adalah jiwa atau ruh rasional mencakup daya-daya khusus pada manusia. Kemudian Imam Ghazali, sebagaimana Ibnu Sina, Al-Ghazali membagi jiwa menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama jiwa nabati atau al-nafs al-nabawiyah, yaitu
kesempurnaan awal bagi benda alami yang hidup dari segi makan, minum, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua, jiwa hewani atau al-nafs al-hayawaniyah, yaitu kesempurnaan awal bagi benda alami. Kemudian yang terakhir, jiwa insani atau al-nafs al-insaniyah, yaitu kesempurnaan awal bagi benda yang hidup dari segi melakukan perbuatan dengan potensi. Demikian materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.